Lur, ada martabak Mesir menu hari ini lur. Judul filmnya Ala Wahdawanos lur. Film yang bergenre komedi ini adalah sebuah FTV di Mesir lur, yang mana dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Goma Badran lur. Yang menariknya ya lur ya, adalah penulis skenarionya, di mana film ini ditulis oleh seorang penari profesional Mesir. Dia menekuni tarian Arab gitu lur, dan dia adalah Sama Al-Masri, yang mana juga akan menjadi pemeran utama untuk film ini ya lur. Nah gimana lur, siap? Begitu. بايكي فاخذ موزتين من المخزن. خذ اللي جاك امشي يا وهيمة. حاضر. ازاي يعني؟ افهميني بقى. Yang barusan turun dari angkot jurusan Tanjung Duren ini adalah seorang penari lur. Dia adalah Hauria, diperankan oleh Sama Al-Masri, yang mana dia baru aja sampai ke kota dari desanya lur. Dan dia melanjutkan perjalanan naik delman istimewa kududuk di muka lur, yang mana mengalami kesialan, mereka terguling di jalan lur. يا مسهل يا رب. Tak lama kemudian sampailah Hauria ini ke tujuannya lur. Yang tak lain tak bukan adalah sebuah kos-kosan lur. Ini adalah kos-kosan khusus cewek ya lur. Dia menyewa kos-kosan itu untuk hidup di kota ini lur. Hauria pun sekamar dengan cewek yang bernama Badria lur. Kenalanlah mereka berdua ini lur. وانا بموت في الحريه. ولا تشرفنا ولا انت شرفنا دي علشان تبقي واطيه زينا. هو انت واطيه؟ Hauria pun dikenalin si Badria ini sama temannya yang bernama Nadia lur. Dan malam itu Nadia menanyakan ke Hauria terkait maksudnya datang ke kota ini apa neng, katanya lur. Hauria pun menjelaskan maksud dan tujuannya ke si Nadia itu lur. Begini ceritanya lur. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa dekat pegunungan Alpen, Hauria tinggal dengan bibi dan pamannya lur. Dan dia mencari nafkah dengan menari untuk sebuah organ tunggal milik Pak Kades ya lur. Dialah yang menghidupi bibi dan pamannya dengan profesinya itu lur. Dan si paman ini ternyata suka banget lihat dia menari ya lur. Beliau juga suka minum teh botol lur. Dia pun menjadi idol di kampung itu. Nah, pada suatu malam saat anjing-anjing di luar menggonggong, dia tertidur lelap. Betapa terkejutnya dia ketika tahu si paman sudah berada di sampingnya lur. Dia pun dicikipiu sama si paman. Pertengkaran hebat pun terjadi lur antara Hauria versus pamannya. Dia melawan, dia malah dituduh si bibinya yang ngoda-goda si paman lur. Dia pun akhirnya diusir oleh bibinya dari rumah mereka lur. Maka dari itulah dia memutuskan merantau ke sini ya lur. Dan Nadia geleng-geleng dengar ceritanya lur. Mendengar Hauria yang membutuhkan pekerjaan, Nadia pun mencoba membantunya lur. بقول لك ايه، انا هشغلك معايا في القناه. حبيبتي. الله الله من اولها كده بص واحضان يا صفصف يا جامد. بنت هبله. المهم خليكي معايا، انت كده كده تكوني معايا في القناه. اتفقنا. Esok malam Nadia ngajak Hauria datang ke sebuah pesta temannya lur, yang mana di sana banyak bos-bos sawit ya lur. Melihat Hauria yang mempesona ini, banyaklah bos yang terpesona dengannya lur. Dia pun dikenalin si Nadia itu dengan bos-bos itu, dan salah satunya adalah bos surat kabar lur. Dia bernama Hamid. Si Hamid pun menawarkan Hauria pekerjaan sebagai jurnalis lur. Mendengar itu tentulah Hauria sangat tertarik ya lur. Dia butuh pekerjaan secepat mungkin lur. حاجه زي كده بس قريب هبقى مذيعه هنا ان شاء الله. مش ممكن، مش مستحيل. انا قلت وشك فوتوجينيك على الاخر، ده انت لازم. شكرا يا حماده. ممكن تصور الجماعه اللي ورا بقى وتشوف لي تلم لي الصور. على فكره يعني قعدتك عشان انزل لك كام صوره في الجريده كده تتبسطي منهم يعني. Esok harinya langsunglah Hauria ini nemui Pak Hamid lur, dan tanpa tes kompetensi dasar, wawasan kebangsaan ataupun intelijensi umum lur seperti layaknya CPNS, si Hauria ini langsung diterima begitu aja lur sama Pak Hamid.
Dia bilang percaya dengan Hauria dan ngerti dengan pekerjaan ini nantinya. Langsunglah mereka tanda tangan kontrak hari itu juga lur. Hauria menceritakan ke teman-teman kosnya bagaimana dirinya bisa langsung diterima tanpa tes dan teman-temannya curiga kalau mereka ada maunya lur. Sementara Hauria berpikir positive thinking lur. Teman-temannya itu pasti pada iri kepadanya ya lur. هو ما كانش في مكان فاضي جنب اختي كلام فيه ولا ايه؟ يا هبله ما كانش فيه يا اختي ربنا حبيبتي لا لا بلاش احضنها احضن Hauria akhirnya mulai bekerja lur. Dia mencari berita ke sana kemari dan semua yang ditemuinya sangat ramah kepadanya lur. Tentu karena Hauria ini menarik orangnya ya lur. Letih lesu lunglai usai menjalani pekerjaannya hari itu, Hauria malam itu merayakan ulang tahun Nadia lur. Happy birthday to Safsaf Happy birthday to you بلا بلا حيا بالفصل هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد فصل كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي وانت طيبه يا حوريه. Dan disitulah Hauria mempertontonkan keahliannya dalam menari ya lur. Nah, malam itu ternyata seorang sultan yang berbisnis di barang antik melihatnya lur. Betapa terpukaunya dia melihat Hauria menari bak Girlband Blackpink ya lur. Hauria benar-benar menjadi man of the match malam itu lur. Oleh karena itulah malam itu si bos yang juga pemilik warung kopi ini lur mencoba mencari tahu siapakah gerangan teteh ini lur. Dia menemuinya langsung malam itu, maka berkenalanlah mereka ya lur. Beliau bernama Gamal lur. Nah, Pak Gamal ini menawarkan Hauria untuk menari lagi di warungnya ini lur dengan bayaran yang fantastis ya lur. Nah, Hauria sempat terkejut dan gak percaya dengar bayaran itu lur. بتعمل ايه بقى يا نونو هنا في حمام النسوان؟ بتدور على ماما؟ ماما انا ما عنديش ماما وخالتي شالتني عنها ب3 اشهر وخلفتني شوف ازاي وما عنديش مانع انك تشتغلي معايا رقاصه في الكباريه. رقاصة من صحفية لرقاصة ده انا حرية كفاية انتاجية انت لو عندك بنت حلوة زي كده هتشغلها رقاصة بناتي Dan sesegera mungkin Hauria menerima ajakan Pak Gamal ini lur, langsunglah dia menari malam itu ya lur, dan Hauria mulai naik daun lur. Esok harinya Hauria dipanggil sama Pak Hamed lur. Hauria dianggapnya bekerja dengan buruk katanya lur, dan dia akan dipecat sesegera mungkin. Nah, Pak Hamed meminta Hauria menemui pemilik perusahaan agar tak dipecat. Dan Hauria sudah berpikir pasti ada sesuatu lagi nih, dan segeralah dia nemui beliau lur. Dan betapa terkejutnya Hauria ketika bos besar mengajaknya ijab kabul hari itu juga lur. Namun sebelah tangan kata dia lur. Nah, nolaklah si Hauria ya lur. Namun bos besar itu punya senjata lagi lur, yaitu kontrak yang ditandatangani oleh Hauria saat baru masuk kemarin itu lur. Beliau mengatakan dalam kontrak itu tertulis di halaman belakang Hauria harus menuruti kemauan beliau apapun itu, dan Hauria melawan keras lur, dan dia pun memutuskan berhenti sendiri, nggak usah pakai dipecat katanya lur. جبت من الاخر مصدقيني بشرفي الراجل ده هيدفع لك كتير كتير قوي. ازاي يعني؟ انت فهماني كويس. ده انا كده بقى رايح اعمل لقاء جنسي مش لقاء صحفي. انا عايزك تشتغلي معانا تكسبي زينا. يا ريت تسمعي كلامي. انتوا صحفيين انتوا جاتكوا القرف. Akhirnya dia pun pergi dengan marah dari kantor itu lur, dan Hauria pun menangis di dalam mobil. Kok iso begini nasibku mas, pikirnya lur, dan cobaan untuk Hauria nggak sampai di situ lur. Bos besar meminta Pak Hamed datangin kosannya Hauria lur, dan meminta dia dikeluarkan dari situ dengan alasan Hauria ini bekerja sebagai penari di warung Gamal lur. Tentu ibu kos nggak suka dengan pekerjaan itu ya lur, dan si ibu kos yang mendengar penjelasan Pak Hamed bahwa Hauria kerja yang enggak mencoba mendinginkan suasana lur. Tentu beliau nggak mau rugi ya lur, pecat-pecat gitu aja lur. Nah, sempat mau ngeluarin Hauria lur, namun beliau meminta waktu untuk menanyakan ke Hauria lur, dan ibu kos juga butuh penyewa baru ya lur sebelum mengeluarkannya dari sini ya lur. Nah, sementara dengan kekuatan uangnya Pak Hamed memberi waktu seminggu lur untuk ibu kos ngeluarin si Hauria dari kosan ini lur. حريه. طبعا يا اختي ما هي المسألة مسألة حرية انت حر. انا عاوز حريه مراتي. حريه مراتي. انت داخل حامي كده وسخن مراتي ما تستهدى شوية مش نتكلم في المستلزمات. خلينا بقى في العربية اللي هنتزف فيها. انا عايزاها لونها فوشيا وفيها فرعين نور وفرعين ورد وفي النص دبدوبة. Sementara itu Hauria mencoba mencari pekerjaan lain sana sini lur. Dia menelpon Gamal apakah ada loka untuk menari katanya lur. Gamal pun jaim lur. Dia mengatakan tidak ada lur. Dia menunggu Hauria mendatangi dirinya sendiri lur. Dan Pak Hamed
hari itu kembali menelpon Hauria lur. Dia meminta waktu untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya Hauria menyepakati bertemu dengan beliau besok hari lur. Nah, esok hari ketemulah mereka lur, negosiasi baru pun dimulai lur. Di sini Pak Hamid bin Haji Burhan ini kembali menawarkan Hauria agar mau menerima lamaran bos besar. Beliau akan memberikan uang ke Hauria jadi modal usaha. Namun Hauria kembali menolak keras lur. Dan bermacam cara Pak Hamid membujuknya, Hauria tetap menolak lur. لو ما قطعت ورقة الجواز العرفي اللي معاك دي هفضحك قدام صحفيين مصر كلهم وهقول ان انت صحفي ان الله حليم ستار. استري عليا يا اختي، استري عليا، ده انا كنت بهرق معاكي. بتهرق. Akhirnya Pak Hamid benar-benar menggunakan kekuatan duitnya lur. Dia meminta ibu kos untuk mengusir si Hauria sekarang juga ya lur. Dia membayar uang 3 kali lipat kepada ibu kosnya lur. Saat pulang betapa terkejutnya Hauria lur, dimana ibu kos ngeluarin SP untuk Hauria lur di atas surat perintah yang dipatenkan oleh materai 10.000 dan ditandatangani oleh notaris Haji Sulaiman Sarjana Hukum lur. Hari itu juga Hauria dikeluarin dari kos. Pak Hamid sukses memberikan cobaan berat kepada Hauria ya lur. Oleh karena itulah lur, jadi gelandangan lah teteh Hauria ini lur. Dia keluyuran malam itu di jalanan tanpa arah dan tujuan lur. Keluarga nggak ada, uang nggak ada, teman nggak ada lur. Sedihlah dia ya lur, mendapati nasibnya yang terluntang-lantung di kampung orang. Dia pun menangis jadi-jadinya di tepi jalan lur. حتى المهم وهي تبيع ابوها عشان القرش ولما جات له الفرصه كان هينهش لها قادرين لابسه وش الام اروح فين يا رب بس واجي منين وفي خلال سنه هتبقي نجمه وهتلف العالم ويبقى عندك فيلا وعربيه والحياه هتبقى فلالي وسكرانس. Saat situasinya sedang dalam grafik terbawah seperti itu, datanglah jalan pintas malam itu lur, di mana 2 orang pemuda kampung sebelah menawarin dia cikipi lur. Lumayanlah bisa buat makan dan cari kos malam ya lur. Namun dengan prinsipnya Hauria menolak lur. Dia ndak mau kayak gitu lur. Usai memaki kedua pemuda itu, tiba-tiba saja muncullah ide di kepala Hauria lur, di mana dia berpikir kan dia kenal dengan Gamal yang nawarin dia menari kemarin. Kenapa enggak minta tolong ke dia aja? Akhirnya pergilah dia ke warung Gamal itu lur. Dia meminta pekerjaan kepada Pak Gamal itu dan tempat menginap sementara waktu ya lur. Dan tentulah ini sebuah kesempatan bagi Pak Gamal ini lur. Dengan senang hati dia menerimanya dan dia memerintahkan asistennya membawa Hauria ke kamar ganti sesegera mungkin lur. ايه رايك في الاو ايه ده؟ كاسي جاهز محظوظ وبيشوف الفلوس بتترمى عليه والاضواء بتلعلط حواليه والناس هيتجننوا عليه كله بيفك حاجه بيفك. Dan pikir Hauria nari kayak kemarin lur, ternyata tidak lur. Pak Gamal memberinya sebuah baju macan untuk dipakai malam itu lur. Dengan berat hatilah, mau nggak mau Hauria harus melakukannya ya lur. Dia menari pakai baju macan lur. Untuk memberanikan diri, Hauria pun akhirnya minum teh botol lur, supaya berani ya lur. Dan Hauria pun menari dengan baju macan super cetar membahana itu lur. Dan dengan penampilan itulah dia mendapat saweran berjuta-juta lur. Ini pendapatan terbaik warung Pak Gamal dalam semalam sepanjang sejarahnya lur. Hauria benar-benar menjadi bintang malam itu ya lur. Pak Gamal senang minta ampun lur, dan dia langsung memberikan kontrak ke Hauria. Namun dengan pengalaman yang ada lur, waktu dia nandatanganin kontrak kerja kemarin, Hauria nggak mau pakai kontrak lur. Karena kontrak biasanya ngerjain dia, pikirnya ya lur. Makanya dia minta dibayar aja per penampilan lur. Gamal pun akhirnya kena kali ini lur. Dia gagal ngerjain Hauria ya lur, seperti bos koran itu ngerjain dia lur. طلع المفتاح. Dan dari sini Hauria mulai pintar hidup di kota besar ini ya lur. Dan semenjak itulah lur, kehidupan Hauria kembali lancar jaya lur. Dia kembali menikmati kesuksesannya lagi. Dia beli baju-baju mahal bareng asisten si Gamal lur. Dan setiap penampilannya Gamal selalu mendapat untung besar berkat saweran yang berjuta-juta dari toke sawit kepada Hauria lur. Tak ada penari yang mampu menandingi Hauria. Dia selalu diminta oleh para sultan untuk tampil ya lur. Hauria pun tenang, Gamal pun senang
tenang lur. Hari-hari pun berlalu lur. Nadia yang khawatir dengan keadaan Horia akhirnya mencarinya lur. Mereka pun bertemu. هي اوضه الحريه قصدي اصغر فين لو سمحتي شايفه اخر اوضه على اليمين شايفه هي دي طب شكرا كتير يا بنت معقول يا حريه كمان ايه تعالي بس انت وحشني يخرب بيتك اقعدي صدقيني ده الاستاذ حلمي بنفسه هو اللي بلغني خبر تعيينك في القناه ولا في مهرجان كام ها لا انا هستناكي بره في التاكسي عشان مش هينفع استنى في المكان الموجود ده حبيبتي ربنا يخليكي يلا. Dan Nadia alangkah senangnya melihat Horia sukses lur. Namun Nadia yang kenal lebih dulu dengan Gamal ini mengatakan kepada Horia untuk hati-hati Neng dengan Gamal karena dia sangat cerdik orangnya. Dan Horia pun meyakinkan Nadia bahwa dia bisa mengatasi ini semua. Tenang aja teh katanya lur. Nah siapa Gamal sebenarnya mulai terlihat lur. Dimana dia memanfaatkan Horia, dia memerintahkan Horia dengan asistennya untuk menemui pengusaha barang antik yang pernah diwawancarai oleh Horia waktu jadi jurnalis kemarin lur. Dia datang ke sana untuk menawarkan sebuah barang antik peninggalan Mesir kuno milik Pak Gamal lur. Horia pun dengan kebohayannya mampu meyakinkan beliau lur. بشويش طبعا يعني مستعدين تساعدونا. مستعدين يا فندم. ايه ده انا بقى جمعه الشبيه مستعدين يا فندم. وانا بقى اقول لكم تعملوا. Malam itu Gamal yang mendengar Horia sukses meyakinkan itu pengusaha begitu senang minta ampun lur. Dia pun ingin Horia bersamanya terus katanya lur. Nah di situ pula Gamal bilang kalau barang antik yang akan dijualnya itu adalah palsu lur. Nah Horia pun merasa dimanfaatkan di sini oleh Gamal lur. Kalau apa-apa kan dia yang ketangkap. Dan Gamal malam itu pun memaksa Horia cekipi lur. Horia pun berusaha keras menolak. Gamal pun mulai main kasar lur. Akhirnya Horia yang kesal dengan Gamal itu balik lagi ngerjain si Gamal lur. Dia melaporkan ke polisi terlebih dahulu lur kalau Gamal bisnis barang antik palsu. Saat transaksi dilakukan tengah malam itu akhirnya anggota kepolisian dari Polsek Sidorejo menangkap Gamal dan kawanannya lur. يا راجل شططت البلد من الاثار يعني الحق عليا يا باشا اني بعمل نقله حضاريه بره مصر. Horia pun menang melawan Gamal ya lur. Horia pun melanjutkan kehidupannya di kota bersama Nadia teman baiknya dan juga asisten si Gamal yang jadi asistennya sekarang ya lur. Dan film ini pun akhirnya tamat lur. Dimanakah kerennya film ini lur? Itu pertanyaan yang sulit untuk gue jawab lur. Dan satu yang gue suka dari film ini hanyalah beberapa skin komedinya lur. Selebihnya lumayanlah menurut gue lur. Sebenarnya film ini nggak berani-berani amat lur keterbukaan kostumnya. Tapi untuk ukuran kita ya lur, ukuran di Indonesia menurut gue lur, beda dengan ukuran di Mesir lur, negara asal film ini. Komedi seperti ini di Mesir dianggap sudah parah banget lur. Banyak kritik datang ke film ini karena dianggap provokatif dalam hal keterbukaan kostumnya ya lur. Bahkan oleh karena itu pihak Al-Azhar mengeluarkan pernyataan meminta masyarakat Mesir untuk tidak menontonnya ya lur. Dan ini tertulis dalam Wikipedia film ini lur. Bisa lu lihat lur. Namun apapun kontroversinya, film ini memberikan pesan moral yang cukup baik lur. Di antaranya dari sosok Horia yang diperankan oleh Sama El Masri lur. Kita bisa belajar tentang prinsip hidup. Bagaimanapun keadaannya, Horia nggak mau dicikipi walaupun dibayar gede ya lur. Bahkan saat dia sedang berada di titik terbawah. Dan kemudian lewat karakter Horia pula kita bisa belajar lur. Menaklukkan kerasnya kehidupan itu ialah dari cobaan-cobaan yang bertubi-tubi lur. Karena dari pengalaman itu Horia bisa mengalahkan Gamal yang memanfaatkan dirinya ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.